Salam cerdas untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di Belajar Mandiri Channel. Nah, kali ini saya akan berbagi khusus informasi terkait dengan bagaimana cara mengunduh laporan hasil MPLS Ramah 2026. Jadi Ibu Bapak, para operator, kepala sekolah, guru, mulai 3 Agustus 2026, laporan MPLS Ramah 2026 sudah bisa diunduh. Nah, yang sudah bisa mengunduh itu adalah seperti tampil di layar. Ini adalah jadwal pelaksanaan tes MPLS Ramah. Jadi yang untuk TK dan SD yang sudah mengirim laporan itu batas akhir tanggal 26 Juli, berarti di tanggal 3 Agustus itu laporannya sudah bisa diunduh. Yang mengirim laporan itu 31 Juli belum bisa, nanti masih menunggu proses. Demikian juga yang jenjang SMA, SMA dan SMK itu yang terakhir itu batas akhir pelaksanaan tesnya itu tanggal 24 Juli. Jadi sekarang juga sudah bisa diunduh untuk melihat laporan tes MPLS Ramahnya. Nah, sebelum mengunduh, di sini saya akan sampaikan bagaimana tata cara ataupun alur ataupun mekanisme terkait dengan laporan hasil MPLS Ramah 2026. Nah, laporan ini dapat diunduh melalui laman karakter.data.kemendikbud.go.id. Jadi oleh kepala sekolah dan atau oleh operator sekolah. Ini alurnya ya. Nomor 2, nah setelah diunduh, guru BK menelaah hasil. Untuk di jenjang SMP, SMA mungkin ada guru BK, tapi jika di guru SD ya tidak ada, di jenjang SD ya, jenjang SD tidak ada guru BK ya disampaikan ke wali kelasnya. Penyampaian kepada orang tua atau wali jika diperlukan. Nah, yang 4 itu tindak lanjut pendampingan murid. Nah, itu alur pengunduhan dan penyampaian hasil dari laporan MPLS Ramahnya. Ketentuan penyampaian hasil ini adalah hasil dan rekomendasi identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar murid hanya boleh diberikan kepada guru BK. Ya, untuk jenjang SMA yang ada guru BK-nya, tapi di jenjang SD diberikan kepada wali kelasnya. Nah, penyampaian kepada orang tua wali itu khususnya bagi murid yang memerlukan pendampingan profesional hanya boleh dilakukan oleh guru BK. Jika tidak tersedia guru BK di sekolah, tugas ini dapat dilakukan oleh wakil kepala sekolah, kesiswaan, atau wali kelas seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi jika tidak ada guru BK, itu bisa dilakukan oleh wali kelas untuk penyampaian kepada orang tua atau wali murid. Nah, di sini gunakan hasil untuk mendukung murid. Nah, yang pertama, jaga privasi murid. Nah, laporan hanya disampaikan kepada pihak yang bertugas mendampingi murid dan dilarang dibagikan atau disebarluaskan melalui kanal informasi terbuka. Jadi tidak boleh, ini harus dijaga privasinya. Nah, fokus pada pendampingan, gunakan hasil untuk merancang pembelajaran, dukungan, dan tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Nah, di sini juga ada yang ketiga, bukan tes penentu. Jadi laporan tes memberikan gambaran awal kondisi murid yang digunakan sebagai acuan titik awal pembelajaran murid, bukan untuk pemberian label, menentukan peringkat,
atau menilai kemampuan akhir murid. Jadi silakan dibaca buku panduan atau laman untuk informasi lebih lengkap terkait tindak lanjut laporan hasil tes MPLS. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana cara melihat ataupun mengunduh laporan, hasil tes MPLS. Nah, di sini Ibu Bapak, pertama seperti apa yang disampaikan, kita harus menuju halaman web di karakter.data.kemendikdasmen.go.id. Nah, di sini ada tombol login Ibu Bapak. Nah, sebelah pojok kanan atas inilah yang kita klik agar bisa melihat laporannya. Jadi nanti silahkan masukkan, klik login, email dan password. Email SSO Dapodik-nya dan password yang dimasukkan dan akan meminta juga kode OTP, autentifikasi. Nah, silahkan dimasukkan kode OTP-nya dan nanti klik login. Di sini saya sudah login sebenarnya. Di sini saya sudah login. Tampilan awal dari laman tersebut ya tampak seperti di gambar dan ini juga saya sudah login. Nah, untuk melihat laporan tesnya di sini ada 3, ada lihat kode unik, ada lihat laporan, dan di sini ada unduh pertanyaan umum. Nah, yang Bapak Ibu karena ingin melihat laporan tes berarti yang ini diklik, lihat laporan tes. Nah, di sini akan ditampilkan anak ataupun murid yang sebelumnya sudah melaksanakan tes MPLS Ramah. Nah, di sini ada nama murid, ini editionnya juga masih kosong, lihat hasil tes, dan lihat hasil identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar murid. Nah, laporan ini juga akan tersedia ketika juga kepala sekolah sudah mengirimkan evaluasinya. Jadi ini bisa disampaikan untuk per individunya ya, lihat hasil tesnya berarti tinggal klik lihat, maka akan ditampilkan laporan hasil tes MPLS Ramah 2006-nya. Ya, kembali lagi. Nah, yang di sebelah kanannya yang merah ini adalah identifikasi awal. Identifikasi awal ini juga bisa kita lihat. Nah, laporan hasil tes yang ditampilkan pada ini bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya tercantum dalam laporan atau pihak yang berkepentingan secara resmi. Jadi dilarang menyebarluaskan, membagikan, menggandakan maupun menggunakan data hasil tes kepada pihak lain. Jadi ini adalah sifatnya rahasia. Demikian juga untuk hasil tesnya ini juga sifatnya rahasia ya, dan hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya tercantum dalam laporan. Jadi tidak boleh disebarluaskan. Nah, ini per individunya. Jika ingin melihat untuk laporan sekolah secara umum, di kiri ini bisa dilihat Bapak, di sini ada lihat laporan sekolah. Jadi ini yang kita klik. Nah, di sini akan juga ditampilkan secara umum. Jika ingin mencetak, di sini ada tombol cetak, tinggal diklik saja. Nah, di sini akan ada rekap dari semua yang sudah melakukan tes. Nah, di sini ada tombol cetak, gitu. Kalau kita klik berarti nanti ada 11 halaman dan ini bisa dicetak sebagai bahan melihat hasil dari kondisi keseluruhan yang ada di sekolah. Nah, demikian informasi dari apa yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara melihat ataupun mengunduh laporan hasil tes MPLS Ramah. Semoga bermanfaat.
Salam cerdas untuk kita semua. Terima kasih.